insya Allah banyak petaka-petaka besar yang akan Allah hindarkan komunitas kita ini. Perlu Pak, tinggal dengan komunitas orang-orang yang beriman. Dan sekarang disiapkan siapa-siapa ya pokoknya. Insya Allah saya punya rencana Pak, akan mempersatukan komunitas orang-orang beriman ini sehingga mereka tahu siapa komunitas orang-orang beriman untuk persiapan khusus akhir zaman, bukan yang lain-lain. Tidak ada kepentingan lain-lain, persiapan khusus akhir zaman. Nanti yang Bekasi sudah berapa ribu orang beriman, sebaiknya arahnya kemana dan sebagainya sudah mulai dipersiapkan. Insya Allah saya sedang mengumpulkan orang-orang yang ahli tentang IT dan sebagainya, selagi ini masih bisa digunakan untuk mempersatukan orang-orang beriman, bagaimana persiapan survival mereka di akhir zaman. Begitu. Selanjutnya persiapan berikutnya jika sudah pasti dekat. Jadi indikasinya gimana tadi? Kalau sudah ada pengumuman resmi. Satu. Yang kedua, gonjang ganjing keributan dan perpecahan peperangan di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini juga standar kita. Jika sudah terjadi, positif dah. Ya. Selanjutnya kaum muslimin, apa yang berikutnya? Jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Karena jika tidak dijual, hanya menjadi ombokan yang tidak bermanfaat. Apakah itu dia pabrik kita, apakah dia mobil kita yang harganya 600 juta, 700 juta, jual cepat Pak. Tapi Pak Ustaz, saya masih memerlukan untuk digunakan 2 bulan, 3 bulan menjelang kejadian. Oke, jual semua. Anggaplah harganya 700 juta, kita jual dengan 500 juta. Uang yang ada, bayarkan utang-utang kita, itu nomor 1. Yang kedua, kaum muslimin, yang kedua, bisa kita rental mobil kan? Selama 2 bulan rental mobil. Kalau teknologi sudah musnah, ya pulangkan mobil itu balik pada kita rental kepadanya. Nah ini kaum muslimin mempermudah urusan maksud saya. Atau emaskan uang itu segera, karena itu bermanfaat. Baik, rugi nggak kalau saya menganjurkan kita di dusun-dusun di kampung mempersiapkan rumah-rumah manual? Tidak ada ruginya. Toh sesekali kita akan pulang kampung juga kan? Baik, kaum muslimin, jual aset-aset dan barang-barang ini setelah positif Pak, jangan sekarang. Jangan sekarang. Karena ada yang SMS ke saya Pak, Ustaz Zul, saya mau jual rumah saya, tanah saya. Mau ngapain saya bilang? Ini kalau udah akhir zaman, salah ente saya bilang. Jangan, sekarang nikmati dulu. Kalau ente memang punya hutang-hutang yang sangat banyak, nah kalau mau dijual itu baru benar. Tapi sebaiknya kaum muslimin yang kami muliakan, pastikan dulu. Sebelum pasti, maka nikmati dulu. Oke. Selanjutnya para Allah yang kami muliakan, nah ini dia persiapan fisik dan keahlian. Untuk yang ini silakan saksikan apanya sih yang dipersiapkan fisik kita ini. Pertama, lihat, jangan gemuk, dilarang gendut, perutnya jangan maju. Ini jadi beban nanti Pak. Boro-boro mau gendong anak, mau bawa barang, perutnya aja nggak ke bawah. Maaf Bapak muslimin, kalau memang sudah terpaksa gendut dan nggak mungkin terus, maka orang macam ini dianjurkan berjantung sehat, sehingga mampu bawa sepeda, mampu bawa anak, mampu jalan mendaki dan sebagainya, berjantung sehat. Kaum muslimin, orang macam ini Pak, insya Allah kalau naik kuda, kudanya juga nggak lemes. Tapi memang saya belajar tentang kuda, 250 kg pun orang naik di atasnya, insya Allah kuda-kuda yang berumur 5 tahun ke atas masih sanggup memikul, dan memang sanggup masih berlari bersamanya. Ya, tahu Umar bin Khattab berapa beratnya, masih ingat nggak? Tingginya aja, kalau jalan kuda perang itu, Umar naik ke atasnya, Umar bin Khattab naik ke atasnya Pak. Lalu dia biarkan kakinya menjuntai, tidak digantungkan di pelana kuda yang disiapkan. Kudanya jalan, ini kuda dewasa loh, kuda perang. Kata para sahabat, kedua ujung kaki Umar bisa membuat 2 garis di jalan. Tingginya Umar gede yang minta ampun. Jadi pesumu Umar bin Khattab itu memang kalau orang dengar lawan bulatnya Umar, mencret orang langsung Pak, terkencing di tempat. Karena besarnya Umar dan kekarnya badannya, lah kan tangannya berat. Oke, kaum muslimin, yang penting adalah jantungnya sehat, mampu melakukan perjalanan jauh dan mendaki, latihan Pak. Jadi kalau ke masjid jangan manja lah, cuma jaraknya 200-300 meter bawa sepeda motor, jalan kaki, kenapa?
Ya, Bapak Ibu, jalan kaki. Kalau ada lift, ada tangga darurat, pilih tangga darurat. Bukan apa-apa, latihan Pak, exercise. Baik, selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, persiapan fisik berikutnya. Hendaknya kita mempunyai keahlian, ya, mempunyai keahlian dengan ilmu dan praktikal survival. Tanya sama Mbak Google, belajar di situ. Gimana cara survival yang benar? Di laut, di air, di hutan, di tempat-tempat yang tidak ada kehidupan. Bagaimana cara survival? Latihan sekarang, mumpung teknologi masih ada, masih bebas membuka sifat Google atau beli buku-buku tentang survival. Belajar Pak, insya Allah berguna pada harinya nanti. Ya. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda, memanah di atas kuda. Setiap kita akan kembali ke zaman di mana seluruh kita akan menunggangi kuda, dan di mana kita diperintahkan memanah. Mahirlah, kalimatnya bukan pandai tapi mahir. Alhamdulillah Pak, pesantren kami sekarang sudah dikasih Allah rezeki, sudah punya 2 kuda. Kuda yang pertama namanya Bismillah, umurnya 4 tahun. Kuda yang kedua kami beri nama Alhamdulillah. Ya, ini adik daripada kuda yang pertama. Kalau Allah kasih rezeki, kami berharap punya kuda jantan, kuda yang ketiga akan kami beri nama Masya Allah. Dan kuda ini kami undangi tiap sebentar. Santri-santri kami Pak, insya Allah besok kan hari Minggu nih, Senin, Selasa, Rabu ada training berkuda, mahir memanah di atas kuda 3 hari berturut-turut. Dilatih oleh 3 orang pakar dan atlet Indonesia yang juga ahli dalam memanah di atas kuda. Bahkan salah seorang di antara mereka adalah yang langsung belajar dan menjadi murid orang yang menjadi juara 1 memanah di atas kuda. Kami belajar dengan mereka Pak, 3 hari 3 malam makan minum mereka tanggung hanya 1,5 juta satu orang. Saya kasih hadiah, ada santri kami 6 orang yang dalam 6 bulan saja hafalan mereka Al-Quran dengan itqan, dengan kuat sudah lebih di atas 10 juz. Lebih di atas 10 juz hanya dalam 6 bulan. Kami kasih hadiah 6 santri ini, kami bawa ke latihan besok. Jadi saya ikut latihan, santri-santri saya ikut latihan, 2 orang ustadz yang kami bawa ikut latihan, kami bayar full Pak. Ini dalam rangka apa? Persiapan. Kami punya kuda, Alhamdulillah. Lalu harus ada anak-anak yang tangkas, orang-orang yang ahli dalam menunggangnya. Bapak bagaimana? Bapak bagaimana? Ingat, ini bukan masalah kami saja, masalah kita semua dan sedunia. Agim sudah mahir loh memanah di atas kuda. Bapak lihat nggak? Arifin Ilham sudah oke Pak. Ustaz Ihsan Tanjung, Masya Allah. Lah bagaimana Bapak? Saya katakan sekali lagi, menunggang kuda dan memanah adalah sunnah, tapi ingat, lakukan seluruhnya dengan ilegal. Kalau memanah bergabung dengan perpadu. Kalau berkuda langsung gabung dengan tim ahlinya. Kalau perlu dengan atletnya di latihan. Bahkan kami sekarang sudah latihan Pak, alhamdulillah sore tadi juga tim kami di Sumatera Barat sudah latihan memanah mereka di Batalion 313. Kita bekerja sama dengan aparat, dengan militer, dan kita nggak sembunyi-sembunyi Pak. Mereka juga mendukung dan kata mereka tak lama lagi kita semua akan kembali kepada seperti ini. Mereka pun paham ternyata. Oke, kaum muslimin, setiap kita sekali lagi saya anjurkan, nah khusus yang tua-tua nggak sanggup lagi naik kuda, saya anjurkan beli kuda Pak, biarkan anak-anak muda yang belajar. Ya, pahalanya mengalir pada Bapak. Insya Allah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya menguasai ilmu perobatan Islam. Setidaknya dalam satu keluarga ada 1 orang yang menguasai ilmu Tibbun Nabawi, perobatan Islam. Kirim ke siapa yang akan ikut kursus, yang akan ikut privat, agar satu keluarga ada 1 yang mengerti Tibbun Nabawi. Bapak paham kan kenapa? Karena rumah sakit pada tutup. Perobatan teknologi tinggi sudah tidak bisa dipakai lagi. Peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi juga menjadi tumpul dan mandul. Saat itu kita kembali pada perobatan Islam, yaitu perobatan yang dijamin sampai hari kiamat selalu bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya, menjauhi makanan-makanan atau minuman beralkohol dan apapun yang instan. Dan sekarang, kalau saya mau uraikan ini Pak panjang,
Sebaiknya saya sarankan Bapak tolong baca buku yang ditulis oleh Jerry McRae tentang judul bukunya Deadly Mist. Tolong dibaca Pak. Ada makar Yahudi di balik makanan minuman yang berserakan di muka bumi, apalagi obat-obatan kimia yang notabene adalah dari bahan-bahan yang haram, obat-obatan kimia. Dan mereka juga sudah memasukkan zat-zat tertentu yang apabila orang mengkonsumsi obat-obatan itu, satu bumi ini dapat mereka kendalikan dari Israel melalui zat-zat yang mereka masukkan melalui makanan. Masya Allah, makar yang sangat terorganisir dan rapi. Ibarat Allah yang kami muliakan, selanjutnya persiapan kebendaan fisik dan lainnya. Biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal Islam. Dari sekarang latihan Pak, pagi itu kita nggak usah makan nasi umpamanya, makanlah kurma beberapa butir, minumlah madu hangat sesuaikan dengan contoh Nabi. Ternyata daya tahan tubuh kita dan kekebalan fisik kita dari berbagai macam penyakit dan penyakit menular lain-lainnya benar-benar tangguh Pak, kuat. Baik, selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, stop bermaksiat. Merujuk buku kita pada halaman 221. Kenapa demikian? Sebab ternyata maksiat melemahkan fisik dan merapuhkan imun. Apapun bentuk maksiatnya, mencuri, berbohong, melawan kepada kedua orang tua, melantarkan sholat 5 waktu, maksiat semua itu. Korupsi, berzina, meminum barang-barang haram, dan seterusnya itu maksiat semua. Maksiat itu seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita buat itu maksiat. Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, mengatakan setiap maksiat akan melemahkan fisik orang yang melakukannya. Makin banyak maksiat dibuat, makin melemah fisiknya. Lahir batin stop. Kita memerlukan fisik yang kuat, kita memerlukan jiwa yang kuat, dan itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Badiru bil amal, berlomba-lombalah kamu melakukan amal soleh, bukan maksiat, bukan amal salah, tapi amal soleh. Baik, berikutnya persiapan ruhyah dan amalan. Nah ini Bapak Ibu seluruhnya kita ajak merujuk kepada kitab yang memang sudah kami siapkan khusus tentang dan amalan sunnah. Lanjut, amalan sunnah yang paling besar pahala berikutnya adalah tahajud, duha, dan sholat sunnah syuruk. Kemudian puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa Daud, ya. Ini puasa-puasa ini memberikan kekuatan yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak ada keinginan untuk baca. Coba Bapak baca dampak puasa, khususnya puasa-puasa sunnah bagi orang yang menghadapi hantaman meteor. Dampak puasa, subhanallah Pak. Dalam buku Armageddon yang ditulis oleh Wisnu Sasongko ada pembahasan yang strategis sekali Pak, masalah Tuhan yang menimpa manusia di muka bumi dan tangguhnya orang-orang yang berpuasa dalam menghadapinya. Luar biasa. Jadi semakin dekat ke sini, baiknya satu keluarga makin diajak rajin puasa sunnah. Satu keluarga, mak kita, bapak kita, istri kita, anak-anak kita, ajak sama-sama kompak. Buat suasana puasa itu suasana yang menyenangkan dan paling dinantikan. Bismillah. Lanjut kaum muslimin. Nah, kalau ada rezeki, upayakan umrohlah pada bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan? Tidak bisa bulan biasa? Bisa. Tapi bulan Ramadan kan dilipat gandakan amal ibadah kita. Di tempat yang di situ saja Pak, sholat isya Bapak tadi di sini. Sholat isya orang di tanah haram, di Masjidil Haram tadi berjamaah, nilainya 100.000 kali lipat sholat isya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Bapak lakukan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap hari, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30, bulan Ramadan lagi. Allahu Akbar. Ketertinggalan kita dari amal soleh dapat dengan cepat dan melaju dengan sangat dahsyat bila kita kejarnya di tanah suci. Ada tawafnya, ada tahajudnya di sana, ada baca Qur'annya di sana. Maka mumpung masih ada rezeki, mumpung teknologi masih bisa dipakai untuk mengantarkan kita ke sana, berazamlah, berangkatlah.
Dan kalau seandainya hadis dhaif yang mengatakan meteor itu jatuh di bulan Ramadan ternyata terjadi, Pak, Bapak sedang ada di tanah suci, seberuntung-beruntung makhluk di bumi, Bapak. Makanya kalau pergi jangan kamu tanggung, bawa istri sekali. Kalau ternyata memang jatuh meteor bulan Ramadan, kita sudah dengan istri kita, kita sudah dengan anak-anak kita. Orang yang tinggal di Mekah di Madinah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun meninggal di sana syahid atau tidak, subhanallah. Kalau memang Bapak mau, dan sekarang Bapak bisa mendaftar berangkat untuk umroh full Ramadan. Full Ramadan. Baik, ibadah yang kami muliakan dalam rangka memburu ketertinggalan kita dalam amal soleh. Berikutnya, mengejar pahala besar pakai Jumat. Bapak paham maksudnya ini? Kebanyakan orang saya perhatikan udah mau dekat azan lalu dia menuju ke masjid, rugi. Coba kita dengarkan hadis berikut ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini khas bagi kaum laki-laki dan untuk ibu lebih istimewa lagi. Dengarkan berikut ini. Man ghassala yaumal jum'ah wa ightasala. Siapa yang mandi bersih-bersih pada hari Jumat, pakai sabun, pakai sampo, betul bersih-bersih, wa ightasala, lalu dia meniatkan mandi kedua dengan cara mandi junub, niatnya untuk Jumat. Jadi mandi khusus hari Jumat itu caranya adalah dengan cara mandi junub, dan itu dikerjakan setelah mandi bersih. Lalu setelah itu selesai mandi bersih, lakukan mandi ala mandi junub khusus untuk mandi Jumat. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Lalu kata Rasulullah SAW, wabakkala wabtakala, lalu dia berangkat ke masjid lebih awal lagi. Dan dia menyengajakan dia adalah orang-orang yang awal. Wa masya wa lam yarkab, dia jalan kaki, dia tidak pakai kendaraan. Dari rumah jalan kaki. Wa dana minal imami wa lam yalhu, lalu dia ambil posisi paling dekat dengan imam. Apakah di sini, apakah di sana, pokoknya posisi paling dekat dengan imam. Wa lam yalhu, sejak dia sampai di masjid, dia tidak melakukan perkara yang lagha, apalagi naik khatib ke atas mimbar. Apa itu lagha? Ngobrol dengan orang, tidur, atau chatting-chattingan, whatsappan. Enggak, dia sibuk baca Quran, zikir, atau berdoa sampai khatib turun dan selesai sholat Jumat. Bila itu dia buat, kata Rasulullah, kana lahu bi kulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar. Kata Rasulullah, jika itu dia buat, satu langkah demi satu langkah yang tadi dia langkahkan dari rumahnya, pahala tiap satu langkah itu sama dengan pahala dia berpuasa selama 1 tahun penuh, dan dia selama tahajud selama 1 tahun penuh setiap satu langkah. Rugi, Pak. Kalau Bapak udah mau azan baru datang ke masjid, rugi. Ayo berlomba-lomba. Orang tua saya ini masih hidup loh, Pak. Usianya 99 tahun. Ada salah seorang hamba Allah. Beliau sudah bertemu dengan orang tua saya. Ini Pak Haji Aan, kemarin baru ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Udah 99 tahun ya Pak Haji ya. Lihat Pak Haji kemarin orang tua saya. Tahu nggak Pak, masjid jaraknya dari rumah kami itu hampir 2 kilo. Dalam usia jam segitu dia nggak mau. Kalau dibawa dengan motor dengan apa, dia boleh jalan kaki asal ada anaknya yang dampingi. Demi memburu pahala yang lebih besar. Lah Bapak hanya 100 meter jalan dari rumah bawa motor. Apa nggak malu tuh Pak? Apa nggak rugi? Kalau merasa rugi, oh ya simpen motornya, kunci mobilnya di rumah, jalan kaki. Kalau perlu jalan 100 meter buat jauh sedikit muter, supaya pahalanya banyak. Betul tidak? Ini dia akselerasi amal soleh. Lakukan percepatan amal soleh. Lanjut. Hafalkan Quran surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Why? Kenapa? Karena Nabi mengatakan saat Dajjal keluar, kita kepapasan dengan dia, nggak bisa lagi mengelak. Maka kata Rasulullah, tundukkan matamu, pejamkan matamu, tundukkan wajahmu, baca surat Al-Kahfi di depannya dengan suara keras. 10 ayat pertama selesai, ulang balik, selesai, ulang balik, sampai engkau mendengar tidak ada lagi suara Dajjal atau kelompok Dajjal di sekitarmu. Ya, hafalkan surah Al-Kahfi. Nah, kalau datang Dajjal datang, kita nggak hafal, oke lah Al-Quran dibawa,
Pas ketemu dengan Dajjal, maaf Pak Dajjal sebentar ya, baru dibaca. Memang harus hafal. Tundukkan muka kita, tutup mata, baca soal Kahfi, menandakan wajib hafal. Enggak apa-apa, Bapak mulai lah, Ustaz, utak apa gak bakal dasar Ustaz? Kalau ada begitu ngomongnya, nggak paham kan? Syukur kalau nggak paham. Ini bahasa Padang. Daya ingatan saya lemah Pak Ustaz, apalagi udah tua, kan begitu. Oke, masa iya satu ayat satu minggu nggak hafal-hafal? 10 minggu udah 10 ayat selesai. Makin rajin dibaca Pak, insya Allah satu minggu Bapak mulai menghafal, terus baca 1 minggu. Sholat 5 waktu baca ayat itu aja dulu. Nggak akan hilang lah kalau Allah Bapak itu nggak akan hilang. Baca itu aja dulu. Insya Allah 10 minggu selesai itu 10 ayat. Ajak berlomba istrinya, ajak berlomba suaminya, ajak berlomba anaknya, hafalkan 10 ayat surah Al-Kahfi. Oke. Terus kaum muslimin, terus targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara yang jahar, suara keras. Nggak tahu berapa kali, tetapi setidak-tidaknya targetkan menjelang ini semua terjadi, saya sudah khatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu Ramadan aja khataman Pak ya. Usahakan kita khataman, tapi ingat ya dengan suara besar, tidak dengan suara. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, begitu dong suaranya dijaharkan. Oke, kenapa? Energi bacaan Al-Quran itu akan memperkuat dan melindungi seluruh saraf-saraf di tubuh kita, dari ujung kuku kaki sampai ke ujung rambut di kepala ini Pak. Al-Quran ini akan membentengi kita dengan aura yang teramat sangat kuat dan dahsyat dari Allah. Bacakan Al-Quran, khatamkan berkali-kali. Insya Allah ini menjadi benteng yang sangat kokoh ketika kita menghadapi fitnah dan sihirnya Dajjal atau huru-hara dan petaka akhir zaman. Selanjutnya, nah ini dia. Apakah amalan sebagai benteng yang terkuat di dunia dan di akhirat? Amalan yang terkuat, benteng yang paling kokoh, bahkan mampu mengendalikan musibah, mampu menahan musibah yang sudah jatuh. Kalaupun terjadi musibah, dia termasuk yang dilindungi oleh Allah dari musibah itu. Apakah amalan yang terkuat? Berikut ini: sedekah dan infak kita di jalan Allah. Bapak sudah dengarkan kedahsyatan sedekah? Ustaz Yusuf Mansur itu masternya menjelaskan masalah dahsyatnya sedekah. Sedekah ini mampu menahan bencana sedahsyat apapun bencana. Kalau bencana sudah terjadi, setidaknya kita, keluarga kita akan dijaga dan dilindungi oleh sedekah kita kalau diniatkan untuk itu. Dahsyat sedekah ini, maka apa? Sedekahnya jangan tanggung-tanggung. Sedekahnya itu bersedekah yang membuat Allah ridho dengan jumlah sedekah kita. Berikan ke tempat yang Allah ridho atau ke orang yang Allah ridho kalau kita memberikan kepadanya. Infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh sebentar lagi duit kita juga tidak akan bergunakan. Baik cepat simpankan pada Allah. Kalau setelah kita infakkan, sedekahkan, meteor jatuh tepat di Bintaro umpamanya, pencarian Bapak udah kebawa semua ke akhirat. Betapa beruntungnya Bapak. Kita nggak tahu kan, masalahnya Indonesia nggak pernah disebut-sebut dalam hadis. Jangan-jangan jatuhnya di Indonesia. Wallahu a'lam, na'udzubillah. Tapi apapun yang terjadi Pak, sedekah kita tidak akan pernah hilang. Bahkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu malihi aw malu ghairihi. Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik dia, ataukah dia lebih mencintai harta milik orang lain? Para sahabat menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina ya Rasulullah. Tentu saja harta milik kami ya Rasulullah lebih kami cintai daripada harta orang lain. Maka kata Rasulullah, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta engkau adalah apa-apa yang engkau persembahkan kepada Allah. Itulah harta engkau. Wa malu ghairik ma akhart. Adapun harta orang lain adalah yang kau niatkan untuk ahli warismu. Itu harta untuk orang lain. Kau yang mencari, engkau yang habis-habisan umur, engkau yang habiskan waktumu sampai tutup umur, yang menikmati orang lain yang dihisab engkau nanti pada hari kiamat.
Dalam Islam Pak, umur 15 tahun anak laki-laki sudah wajib pandai mencari sendiri dalam Islam. Lalu orang tua cukup mewariskan agama, akidah, tauhid dan ilmu yang benar, lalu anaknya cari sendiri. Pencarian kita bawa ke akhirat. Ini idealnya Pak. Wanita anak gadis kita, kewajiban kita sampai kita nikahkan dia dengan lelaki soleh. Selesai. Lalu bagaimana harta? Bawa ke akhirat. Anak ini biar dia cari sendiri. Begitu prinsipnya Pak. Apalagi kita di akhir zaman. Ayo, harta-harta yang ada bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat. Ini pencarian kita. Seumur-umur kita habiskan umur kita dalam mencari duit. Untuk apa? Buat ditinggalin, rugi. Bawa Pak, bawa. Dan yang kita infakkan itu pasti Allah kembalikan di dunia berlipat-lipat. Sementara di akhirat membuat kita terbelalak karena kagumnya kita bagaimana Allah membungakannya di tabungan akhirat kita. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan, infak, sedekah, jangan tanggung-tanggung. Tapi kata Nabi, di akhir zaman menyebar kebakhilan di tengah-tengah umat. Menyebar kebakhilan. Orang pelit banget tak berinfak. Sekali makan di restoran Arab, sekali makan umpamanya di restoran mewah, mampu dia bayar 500.000, 1 juta, dan dia nggak kira traktir pun satu rombongan dia yang bayar nggak masalah, tapi berinfak 100.000 dan dia nggak pahlawan oleh dirinya. Dia nggak dirinya udah pahlawan, baru 100.000 selebar doang. Sementara untuk yang akan dipertanggungjawabkannya dia nggak berhitung. Untuk yang akan membelanya dia hitung. Nih, auzubillah, memang syaitan memfitnahkan kebakhilan kepada orang. Ayo kaum muslimin, bentengkan diri kita dengan infak, dengan sedekah, toh akan kembali kepada kita. Lanjut, bekal yang terkuat yaitu sebanyak-banyaknya hafalkan Al-Quran. Bapak sudah baca nggak kisah orang-orang yang hafal Al-Quran? Bapak sudah baca kisah orang-orang yang hafal Al-Quran? Rata-rata orang yang hafal Al-Quran dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan saat dia mati badannya tidak akan pernah dimakan belatung, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah membusuk, utuh seolah dia baru saja dikuburkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah, mati aja Allah jaga dia Pak fisiknya, apalagi masih hidup. Maka orang-orang yang banyak hafal Quran, Al-Quran akan menjadi benteng pelindung dari berbagai macam penyakit yang mewabah, bencana, petaka. Bapak ingat di Lampung, di Banda Aceh ketika terjadi tsunami 2004, apa yang terjadi dengan anak-anak penghafal Quran Pak? Lempu ini jaraknya Pak dari laut hanya 500 meter. Ada satu pesantren yang air laut itu Pak menyibak dia. Tsunami itu menyibak, berpisah dan bertemu kembali di belakang pesantren. Jadi ketika sampai tsunami itu menimpa, kemudian bertemu lagi di sana. Rumah-rumah penduduk masyarakat seluruhnya hancur. Sementara pesantren ini utuh. Mereka adalah anak-anak penghafal Al-Quran. Al-Quran ini penjaga dan pelindung. Bukan hanya nunggu di kubur, bukan hanya nunggu di padang mahsyar. Dia akan membela kita sampai kita hidup di dunia. Saat kita hidup di dunia, apalagi dari bencana. Makanya banyak-banyak hafal Quran Pak. Banyak hafal Quran, banyak hafal ayat. Yang pendek-pendek dulu dah. Inna a'tainakal kautsar. Jangan ketawa Pak, itu ayat. Setelah inna a'tainak wal asri, mulailah pendek-pendek dulu. Tabbat yada. Awali dulu dari sedikit. Toh semua orang yang hafal Quran dari sekarang memulainya juga dari yang sedikit. Ayo, seberapa banyak? Toh di akhirat juga bapak-bapak ternyata seseorang bukan dilindungi oleh Al-Qurannya. Dan Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, semasa hidup di dunia aku telah sibukkan dia dengan membaca. Ya Allah, aku membelanya. Maka Allah berfirman, hai hambaku, baca berapa yang kau hafal dari ayat-ayat. Ketika si hamba membaca satu surat, Allah naikkan derajatnya 1 derajat, Allah naikkan tingkatan surganya 1 tingkat. Baca lagi, masih ada hafal yang lain enggak? Masih, Allah baca lagi. Setiap 1 kali surat yang dia baca, maka naik lagi dia ke derajat surga yang lebih tinggi. Seberapa dia banyak hafal surat, disitulah dia berhenti terakhirnya. Apa enggak ingin Bapak ada di surga yang tertinggi nanti? Maka jangan menghafal Al-Quran. Kalau Bapak punya azab, Bapak pasti bisa.